Perkenalkan, nama saya Maria Imelda. Saya adalah guru agama Katolik kelas 8 di SMPK Santo Yosef Sion, Kabupaten Malaka. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPDK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 10 Oktober tahun 2025 di kelas 8 dengan tema Panggilan Murid Yesus. Salam menyaksikan. Siap, gerak. Kepada Ibu Guru beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Puji Tuhan kalau memang kalian semua dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita memulai dengan proses pembelajaran kita pada kesempatan ini, Ibu mengajak kita sekalian untuk berdiri mengawal kegiatan kita dengan berdoa. Yang bertugas Ibu persilahkan. Marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh cinta, kami bersyukur kepadamu. Berkat kasih-Mu yang tak terhingga, Engkau sudi mengumpulkan kami hari ini untuk belajar bersama. Amin. Dalam nama Bapa, Dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Oke, baik, terima kasih kepada Jessica yang telah memimpin kita doa pada kesempatan ini. Selanjutnya Ibu akan mengecek kalian punya kehadiran. Adrianus Rinaldo Mane, Siap hadir, Ibu. Agnes Mariska Sigan, siap hadir Ibu. Agustinus Balanura. Siap hadir, Ibu. Semua sudah terpanggil dong? Siap, Ibu. Oke, baik. Sekarang kita akan mulai dengan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harapkan supaya kita tetap semangat ya untuk pagi hari ini. Oke, baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar materi panggilan murid Yesus. Ya, tentang panggilan murid Yesus. Tujuan pembelajaran dari materi panggilan murid Yesus adalah peserta didik mampu memahami makna panggilan dan perutusan Yesus Kristus pada para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah sehingga dapat ikut ambil bagian dalam mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini masih ada alur tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kesempatan ini. Jadi anak-anak tolong perhatikan alur tujuan pembelajaran ini. Alur tujuan pembelajaran adalah melalui syair lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Peserta didik semakin mampu memahami bahwa Yesus sangat mencintai kita manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan peristiwa panggilan murid-murid Yesus agar terdorong untuk mencintai Allah melalui ibadah, perenungan firman Tuhan, dan doa. Yang ketiga, melalui baca kitab suci, peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat untuk menjadi murid Yesus. Dan yang keempat itu adalah melalui baca kitab suci dan berdiskusi, peserta didik belajar untuk melakukan tindakan kasih yang murni kepada sesama. Nah, ini adalah alur tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada proses pembelajaran kita hari ini. Oke, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita, Ibu akan mengajukan 3 pertanyaan. Siapa nama-nama murid Yesus? Oke, silakan. Yang pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Oke, baik. Dari kelompok 2, oke silakan. Kami akan menambahkan sedikit. Filipus, Bartolomeus, Thomas yang disebut Didimus, dan Matius pemungut. Oke, bagaimana dari kelompok 3? Apakah ada yang mau menyampaikan? Oke, waktu dan kesempatan diizinkan.
Baik, kami akan menambahkan Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot. Oke, baik. Terima kasih kepada anak-anak atau teman-teman yang sudah menyampaikan pendapat terkait dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Oke, apa tugas dari murid Yesus yang kalian ketahui? Tugas menjadi murid Yesus itu seperti apa? Oke, silakan. Yang pertama, menyangkal diri sendiri. Oke, menyangkal diri sendiri. Siapa lagi yang bisa menjawab? Oke. Yang kedua, sebagai penjala manusia. Sebagai penjala manusia. Bagaimana adik lain? Oke, silakan. Memikul salib dan mengikuti Yesus secara total. Memikul salib dan mengikuti Yesus secara total. Oke, siapa dua murid yang pertama kali dipanggil Yesus? Siapa dua murid itu? Ada yang bisa menjawab? Oke. Yang pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Simon atau Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka adalah beradik-adik. Siapa lagi? Murid pertama. Murid pertama yang dipanggil Yesus. Siapa? Oke. Prima? Yakobus. Yakobus. Siapa lagi? Yohanes. Yohanes. Siapa lagi? Murid yang dipanggil Yesus. Nah, sekarang kita tanya lagi. Di mana kedua murid itu? Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya itu dipanggil. Oke, silakan. Di Danau Galilea. Di danau. Jadi Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya itu berada di danau Galilea. Mereka sementara menjalani Menjalani. karena mereka itu profesinya adalah Nelayan. seorang nelayan. Yakobus dan Yohanes itu juga murid pertama. Tetapi yang paling pertama itu adalah Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Selanjutnya yang panggil lagi adalah Yakobus dan Yohanes. Itu juga mereka profesinya adalah seorang Nelayan. Jadi tugas kita seorang nelayan itu buat apa? Menangkap ikan. Itu yang perlu anak-anak ketahui. Jadi Ibu harapkan supaya pertanyaan ini anak-anak ingat baik-baik supaya ketika di luar ada adik-adik atau ada siapa saja yang bertanya, jawab seperti yang Ibu sampaikan. Teman-teman yang sudah menjawab. Jadi ingat baik-baik ya. Bisa? Bisa. Oke. Jadi Ibu harap supaya ingat. Oke anak-anak, sekarang Ibu mengajak kita sekalian untuk berdiri untuk menyanyikan sebuah lagu berjudul Dengar Bunyi Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oke, baik anak-anak silahkan duduk. Nah, sekarang Ibu akan mengajukan satu atau dua pertanyaan terkait dengan makna dari syair lagu Dengar Dia Panggil. Apa makna dari syair lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya? Oke, Prima silakan. Makna dari syair lagu yang terdapat nama saya menekankan bahwa Tuhan mengenal setiap orang secara pribadi dan memanggil nama mereka. Hal ini memberikan rasa dekat dan personal antara setiap orang dengan Tuhan. Oke, terima kasih kepada Prima yang telah menjawab. Oke, baik, ada yang mau menambahkan waktu dan kesempatan Ibu berikan. Oke, Jessica. Saya akan menjelaskan sedikit makna tentang syair lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya.
pernah dengar dia panggil nama saya dan namamu, menegaskan bahwa Tuhan dekat dengan kita, mengenal kita secara pribadi, dan memanggil kita dengan penuh kasih. Oke, terima kasih kepada Cika yang telah menyampaikan pendapatnya terkait dengan makna dari syair lagu Dengar Dia Panggil. Terima kasih. Kita memberi aplaus kepada teman-teman yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Langkah berikutnya adalah kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Wawancara dengan Pastor Frans. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan cerita. Yang lain silakan lihat cerita yang sudah ada di sini. Wawancara dengan Pastor Frans. Pastor, bisakah Anda ceritakan perjalanan panggilan hidup imamat Anda? Tanyaku pada Pastor Frans. Baiklah, pada awalnya saya tidak pernah punya impian untuk menjadi seorang pastor. Cita-cita saya saat itu ingin bekerja di kantor sebagaimana umumnya orang desa. Cerita yang sangat menarik. Terima kasih Pastor. Semua jejak perjalanan panggilan hidup dan imamat Pastor Frans akan terus menghasilkan buah-buah di ladang Tuhan. Kataku mengakhiri percakapan dengan Pastor Frans tersebut. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih kepada Anjali yang telah. Oke, baik anak-anak. Setelah kita mendengarkan cerita yang tadi sudah dibacakan oleh Anjali terkait dengan wawancara dengan Pastor Frans. Nah, sekarang Ibu akan mengajukan 2 pertanyaan penuntun terkait dengan cerita tersebut ya. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana perjalanan hidup Pastor Frans? Oke, Mindas, silakan. Perjalanan hidup Pastor Frans yaitu pada awalnya Pastor Frans tidak bercita-cita menjadi seorang pastor. Namun setelah ia masuk ke SMEA dan aktif dalam kegiatan rohani, ia merasa benih panggilannya mulai tumbuh. Setelah lulus, ia meminta izin pada kedua orang tuanya. Pastor Frans pun mulai menjalani kehidupannya di seminari dengan berbagai tantangan dan pengorbanan. Tetapi ia tetap teguh hingga kini lebih dari 20 tahun ia mengabdi sebagai seorang imam. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua adalah apa arti dan makna panggilan hidup bagi kita? Oke, Janet, silakan. Menurut pendapat saya, arti dan makna panggilan dalam hidup kita adalah sebuah dorongan internal atau rasa tujuan yang mendalam yang membimbing seseorang untuk melakukan suatu peran atau jalan hidup tertentu. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Oke. Sekarang kalau memang tidak ada lagi, mau menjelaskan bahwa perjalanan hidup Pastor Frans berdasarkan cerita ya yang baru dibacakan oleh Anjali. Perjalanan hidup Pastor Frans itu pertama ia tidak memiliki niat sama sekali untuk menjadi seorang guru. Sejak SMP sampai SMA itu dia memiliki niatnya adalah menjadi seorang akuntansi, menjadi seorang ekonomi. Nah, ekonomi berarti itu kaitan dengan bisnis. Menjadi seorang pengusaha itu adalah cita-cita Pastor Frans. Itu yang perlu anak-anak ketahui. Yang kedua, arti dan makna panggilan hidup bagi kita. Panggilan hidup. Setiap orang itu memiliki panggilan. Panggilan untuk menjadi seorang guru, panggilan untuk menjadi seorang biarawati. Contoh konkret yang Ibu mau jelaskan, ceritakan. Ini pengalaman hidup yang nyata. Ibu sejak SMP itu memang tidak sama sekali punya niat untuk menjadi seorang guru. Tidak ada pikiran saya punya kesehatan. Saya punya keinginan untuk pakai baju putih. Saya punya keinginan itu. Nah, dengan berjalannya waktu saya belajar, saya punya cita-cita menjadi seorang kesehatan.
Nah, itu adalah penjelasan dari Ibu terkait dengan perjalanan hidup Pastor Frans. Ya, bisa mengerti? Bisa. Oke, Ibu harapkan supaya kalian benar-benar mengerti apa yang Ibu sampaikan terkait dengan perjalanan hidup Pastor Frans. Oke, baik. Sekarang langkah berikut itu Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Untuk apa? Untuk mendalami 3 teks kitab suci. Semuanya itu sudah tertera di dalam LKP. Dikerjakan secara kelompok. Setelah itu hasil kelompok itu dipresentasikan secara bergiliran. Setelah presentasi, kelompok lain harus memberikan tanggapan pertanyaan. Nah, sekarang Ibu bagi kalian dalam 3 kelompok. Oke. Semuanya sudah tertulis jelas di dalam KPD-nya ya. Silakan bekerja sama dalam kelompok itu harus bekerja sama. Harus bekerja sama. Semua harus terlibat. Silakan kerja. Waktu sepenuhnya Ibu serahkan kepada kalian. Anak-anak, ada kelompok yang sudah selesai diskusi? Sudah? Oke, kelompok mana? Oke, kelompok 2 yang mempresentasikan terlebih dahulu waktu dan kesempatan Ibu bercerita. Baik, selamat pagi Ibu Guru dan selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya berikan waktu dan kesempatan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Kini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, di manakah Yesus bertemu dengan Simon Petrus dan Andreas saudaranya? Jawab, di Danau Galilea. Pertanyaan yang kedua, apa saja syarat untuk menjadi murid Yesus? Jawab, yang pertama, menyangkal diri sendiri, yang kedua, memikul salib, dan yang ketiga, mengikuti Yesus secara total. Sekian hasil diskusi dari kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah membacakan hasil diskusi kami dan memberikan kembali waktu dan kesempatan kepada saya. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, silakan. Baik, pertanyaan dari kelompok kami, pertanyaan dari saya, mengapa Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya berada di Danau Galilea? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, karena mereka adalah seorang nelayan yang menjala ikan. Ada sanggahan, apa yang sedang mereka lakukan di Danau Galilea? Baik, mereka sedang menebarkan jala untuk menangkap ikan. Apakah bisa terima jawaban dari kami? Bisa. Apakah kelompok yang lain masih sudah memiliki pertanyaan? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk bertanya. Bunyi pertanyaannya, jelaskan maksud dari menyangkal diri dan memikul salib. Baik, jawabannya 1. Menyangkal diri berarti kita harus melepaskan ego, keinginan pribadi, dan ikatan duniawi yang menghalangi pengabdian kepada Yesus. Yang kedua, memikul salib berarti sebagai murid Yesus yang baik, kita harus siap menderita bersama Yesus demi iman, mengikuti teladan Yesus Kristus yang menanggung salib. Ada sanggahan.
Mengapa menjadi murid Yesus kita harus meninggalkan sikap egois dan mengutamakan kepentingan umum? Karena keegoisan akan menghalangi pengabdian kita kepada Yesus dan kita harus benar-benar mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Apakah bisa terima jawaban dari kami? Bisa. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menutup hasil presentasi kami. Sekian hasil presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke, mari kita memberi aplaus kepada kelompok 2 yang telah melaporkan hasil diskusi mereka. Oke, terima kasih untuk anak-anak setiap kelompok yang telah dengan tanggung jawab mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu dengan semangat yang begitu luar biasa, dengan jawaban-jawaban yang begitu bagus. Semua itu karena bekerja keras. Tapi dari sini Ibu menjelaskan lagi, memberikan penegasan atau peneguhan terkait dengan jawaban-jawaban tadi. Nah, kisah panggilan para murid-muridnya selalu diawali dari Yesus. Dia yang mengambil inisiatif pertama, ya. Yesus yang punya inisiatif pertama, bukan murid-murid. Seperti ketika Yesus memanggil Matius, Yesuslah yang melihat Matius. Lalu Yesus juga yang menyapa dan kemudian memanggil Matius. Setelah itu Matius meninggalkan pekerjaan lalu mengikuti Yesus. Sama halnya dilakukan yang dialami oleh Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Saat itu mereka sedang berada di tepi danau. Tugas mereka adalah seorang nabi, profesi. Jadi tiap hari tentu saja mereka ada di laut. Pada saat itu juga dengan spontan Yesus memanggil mereka. Reaksi mereka itu adalah dengan spontanitas, tanpa takut, langsung mengikuti Yesus. Tidak ada satu kata pun. Mereka langsung mengikuti Yesus. Yesus berkata, "Mari ikutlah aku kujadikan kamu menjadi penjara manusia." Tanpa melihat ke belakang, tanpa melihat ke belakang, langsung mereka ikut Yesus. Sebaliknya untuk Yakobus dan Yohanes. Yang berikut, syarat-syarat mengikuti Yesus. Yang pertama itu menyangkal diri. Menyangkal diri artinya bahwa kita sebagai pengikut Yesus, kita harus tinggalkan kita punya sikap egois. Dan tidak boleh mengutamakan kepentingan kita punya diri. Harus mengutamakan terlebih dahulu apa? Tuhan. Karena tujuan kita ikut Yesus adalah mengutamakan Tuhan. Mau mengatakan kabar sukacita di Injil. Oke, baik. Memikul salib itu rela menderita, menanggung hinaan dan penolakan. Yang ketiga, mengikuti Yesus, yaitu meneladani setiap perkataan dan perbuatan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, itu adalah penjelasan dari itu terkait dengan syarat-syarat mengikuti Yesus. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Sudah mengerti? Sudah. Sekarang semua diajak berdiri untuk melakukan suatu tepukan tangan supaya kita bisa mengulang kembali kita punya semangat. Oke. Semua sudah siap? Sudah. Tepuk Yesus. Yesus. Soal pilihan ganda untuk mengisi. Masing-masing silakan tulis nama.
menulis nama. Sudah selesai? Oke, yang terakhir itu Ibu akan memberikan 3 pertanyaan refleksi untuk dikerjakan ya, setiap orang. Itu adalah 3 pertanyaan refleksi untuk anak-anak kerjakan sebagai hasil refleksi pada proses pembelajaran hari ini. Oke, silakan dikerjakan. Pertanyaan jelas toh? Jelas. Oke. Itu refleksi terkait dengan. Oke, bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang telah dengan bersemangat. Kita boleh mengikuti pelajaran pada hari ini dengan semangat yang luar biasa. Untuk pertemuan berikut minggu depan itu kita akan membahas materi selanjutnya, itu tugas perutusan. Oke, sekarang kita semua diajak berdiri untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang ini dengan berdoa. Yang bertugas waktu dan kesempatan Ibu berikan. Marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Dan dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Ya Tuhan, hanya saja pada permohonan yang kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. dan Bapa Dan Roh Kudus. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, hanya itu saja pertemuan kita pada siang ini. Selamat siang dan selamat berjumpa di minggu depan. Siap, Bro. Kepada Ibu Guru beri salam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat